Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu hadratur rahim sultanul anbiya sayyidina Syabdul Qadir Jin hadratur rahim Jalal al-Mahli Syekh Jalaluddin Asyuti. Silakan. Lamul Fatihah. Sampai pada surat Al-Maidah ayat yang ke-65 ya. Oke. Surat Al-Maidah ayat yang ke-65 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas.
Innallaha la yahdil qawmal kafirin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabi wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darin amin ya Allah ya rabbal alamin. Walau anna lan lamun setuhune wong Yahudi ahli kitab lan lamun temen setuhune wong Yahudi ahli kitab iku amanu gelem iman sapa ahlul kitab bi Muhammadin kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taqaulan padha takwa sapa ahlul kitab wa taqaulan padha wedi utawa padha ngedoi sapa ahlul kitab al kufra ing kekufuran. Kafarna mongko ngapura sapa ingsun anhum maring ahlul kitab sayiatihim ing pira-pira alane ahlul kitab. Wala adkhalna lan yakti bakal manjingake sapa ingsun hum ing ahlul kitab jannatin ing pira-pira swarga naimin rupane swarga panggonan kenikmatan. Itu Allah tuh begitu. Walaupun orang-orang Yahudi sudah membuat ahlul kitab itu sudah mentahrif kitab, itu kan dosa yang sangat besar ya. Bagaimana firman Allah itu dirusak ya. Tapi Allah memberikan pintu taubat buat mereka. Ya, orang Yahudi dan Nasara yang sudah mentahrif kitab ya, yang sudah merusak hukum-hukum Allah tetap diampuni kalau mereka mau amanu wa taqwa. Ya, siapa yang Yahudi dan Nasara yang iman kepada Allah? Ya ada ya, seperti ya sahabat Abdullah ibnu Salam ya. Itu kemudian ada Abi Dzar al-Ghifari dan sahabat-sahabat yang dari kaum Yahudi yang imannya benar-benar ya. Bukan seperti Ubay bin seperti Abdullah bin Ubay itu. Namanya aja Abdullah tapi hamba Allah, tapi dia juga menjadi hamba syaitan ya. Dia pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam. Ya kalau Yahudi yang benar-benar amanu wa taqaw ya, yaitu Abi Dzar al-Ghifari itu. Dan sahabat-sahabat yang lain tentunya. Walau annahum lanamuno, maka Allah akan ampuni mereka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahli kitab kaum kami wa Injil bila amali kelan nglakoni bima kelan barang bima ing dalam Taurat wal Injil. Wa min ulan ku setengah saya Taurat wal Injil aliman utawi iman bin Nabi kawan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mengimani tentang kenabian Rasulullah SAW yang ada di dalam kitab mereka. Nah, makanya orang-orang ahlul kitab ini mengimani sebagian, mengkufuri sebagian. Mereka itu orang-orang culas ya. Mereka itu orang-orang yang licik ya. Kalau ya mereka yakin kalau Taurat itu dari Allah, Injil itu dari Allah, Zabur itu dari Allah. Di dalam keyakinan mereka, kalau mengimani tentang ayat yang menyebutkan Rasulullah, itu kerugian bagi mereka. Itu kerugian bagi mereka, maka mereka kemudian mengkufuri sebagian kitab Taurat. Makanya kalau kalian ingin, mereka pasti akan mengikuti Rasulullah. Itu selain Nabi Muhammad. Kenapa? Karena jelas-jelas di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil itu Rasulullah adalah sebagai penyelamat manusia di akhir zaman. Jikalau mereka benar-benar meyakini tentang kesucian daripada Taurat, Zabur dan Injil, mereka pasti akan mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Bila amali kelawan amal fima wa amalan perkara unzila kang den turunake apa ilaihi maring ahlul kitab. Minal kutubi bayan saya mira-mira kitab min rabbihim sanging pangerane. Ahlul kitab laku mongko padha mangan sapa ahlul kitab min fawqihim sanging dhuwure ahlul kitab.
Amin takti arjulan sanging ngisore sikile alul kitab. Bayi wasya kelan rabian ton jemberake sapa Allah alaihim ing atase. Alaihim ing atase. Alul kitab rezeki. Wa yufawwidu lan ngloberake sapa Allah ing rezeki. Mingkul jihadin sangi saben-saben arah. Minum kusang-sang alul kitab ummatun utawi umat jamaatun tegese golongane pira-pira kang mejono. Muqtasidatun tegese mejono ta'amalu nglakoni sapa ummatun ta'amalu nglakoni apa ummatun bi iklan ma wa hum umatun jamaatun iku man wong amanah kang padha iman sapa man bin nabi kelawan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Abdillah kaya pendeta Abdillah bin Salam ashabilan sahabate atau murid Abdillah bin Salam. Nah ini wa katsiran utawi wong akeh minhum saking alul kitab iku sa'a Allah temen bisa tegese Allah temen apa ma perkara sayan tegese suwiji-wiji ya amaluna kang padha nglakoni sapa alul kitab ing ma itu maka dikatakan andai kata semua orang Bani Israel itu orang ahlul kitab itu beriman seperti imannya Abu Dzar Al-Ghifari seperti imannya Abdul bin Salam ya itu maka mereka la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim maka kehidupan mereka akan benar-benar makmur sejahtera dan dunia ini benar-benar akan di dalam kemakmuran yang sejati. Maka nanti kalau yang di dalam riwayat lain diriwayatkan kelak nanti termasuk orang Yahudi wan Nasara semua iman kepada Nabi Muhammad SAW di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam. Nanti orang Yahudi, orang Nasrani semua akan tidak ada yang menyekutukan Allah ya dengan menyembah Nabi Isa. Tidak ada yang menyembah Nabi Uzair ya. Tidak ada yang mengatakan Nabi Uzair sebagai anak laki-laki Allah, Nabi Isa adalah laki. Semuanya iman. Ya, tidak ada yang menyembah berhala. Nah, ketika seluruh manusia ini iman ya, termasuk orang Yahudi wan Nasara ahlul kitab, jadi ini Masya Allah. Dunia ini akan benar-benar berada di titik kemakmurannya paling puncak. Ya. Maka di sini jelas. Andai kata mereka mau beriman, ini mereka belum iman saja mereka hidupnya sejahtera sekarang kan menguasai dunia ya teknologi apa mereka kuasai tapi masih belum andai kata benar-benar maka kemakmuran mereka itu dari atas bawah itu kalau mau mereka memakan dimanapun tempat di atas kepala mereka di bawah kaki mereka itu bisa dimakan di atas kepalanya di bawah kakinya itu bisa dimakan. Berarti semua itu bisa menjadi uang, bisa menjadi rezeki itu. Kalau mereka beriman, gitu. Andai kata nanti kelak di akhir zaman begitu. Diriwayatkan itu semua nanti orang itu mau mencari rezeki semudah-mudahnya. Ketika dunia ini nanti dipimpin oleh Imam Mahdi, Nabi Isa, Imam Mahdi dan Nabi Isa. Semua akan gampang, semua tidak ada orang miskin. Semua beriman. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan takwa kepada Allah. Semua orang beriman termasuk orang Yahudi Nasrani. Dunia ini benar-benar pada titik amannya. Itu sebelum nanti meninggalnya Nabi Isa. Itu nanti meninggalnya Nabi Isa benar-benar. Ya. Meninggal bukan karena dibunuh, meninggal karena tua itu Nabi Isa. Lah, itu nanti sampai diriwayatkan itu padi di sawah itu nanti ya pokoknya nazar punya anak punya cucu buyut canggah wareng utek-utek gantung simbol bawa nizar ya wis munggah arti itu nanti nandur padi itu bijinya diriwayatkan sebesar burung telur burung kasu ini bijinya padi segini subhanallah ya sakme ini anu sapa jenenge? Sakme ini sapa jenenge? Sanajan. Lah kowe mangan sego apa jenenge? Upo sakme iki. Iya, langsung siji tok wis waret, ya enggak? Sebesar telur burung kasuari. Ada mereka sebesar telur burung unta. Padi itu bijinya sebesar telur burung unta. Lah kowe mangan siji tok, lah gender. Wis waret, ngira. Saudara Nabi Muhammad. Nah, makanya di sini diriwayatkan ya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke 65 ini kalau mereka 66 ini
maka atas bawah yang mereka lewat itu bisa dimakan. Karena kemakmuran. Tapi kalau mereka tidak iman, ya masih begitu. Mereka masih hidup sengsara. Ya, baru-baru mereka akhir-akhir ini saja. Tapi ya di belahan dunia ini masih ada orang Yahudi Nasrani yang hidup sengsara, ada. Karena mereka tidak mau iman kepada Allah. Ya ayyuhar rasul ring utusane Allah balik nekakno sapa sira jami'a ma ing sakabehane perkara Ungzila kang diturunake apa mailai maring sira mir rabbika sanging pangeran sira. Wala taktum lan aja ngumpetake sapa sira saya ana ing suwi-wiji minu saking ma ungzila. Khaufa antanalu. Qabla khaufa antanalu krana den kenani sapa sira bimakruhin kan perkara kang den sengiti wa lam tafala namun ora nekake sapa sira lam yubalik mengko ora nekake sapa sira jami ama ing sakabehane perkara muzila kang den turunake apa mailai kamaring sira fama balang ta mengko ora nekake sapa sira risalatahu ing utusane Allah bil ifradi kelawan dewi wal jam'i lan ngumpulake li ana kita mana kron sedune ngumpetake kita mana badhe kron sedune ngumpetake salah sijine Badua yang sebagian risalah iku kakit temani kuliah kaya ngumetake sekabehane risalah. Wallahu ta'ala Gusti iku ya asimu ngreksa sapa Allah ka ing sira minan nasi sange menungso. Ayat ketulu ing yen to mateni sapa nas ka ing sira. Wa kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku rasuden joko sapa Kanjeng hatta nazalat sehingga temurun apa risalah. Kala mangko dawuh sapa Kanjeng Nabi ing sarahu bubaran sapa sira. Fakat asama mongko teman-teman ngreksani ingsun sapa Allah Gusti Allah. Rawa cerita ing hadis sapa Hakimu. Imam Hakim innallaha ingsun Allah iku la yahdi uran dua ke sapa al-qauma ing kamal kafirin pira-pira kang kafir kabeh itu. Tadi Rasulullah itu ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Jadi utusan Allah itu pertama diangkat menjadi nabi. Setelah diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Kalau nabi dapat wahyu, ya, untuk dirinya sendiri bisa, tidak usah disampaikan, tidak wajib menyampaikan itu nabi. Tapi kalau rasul itu nabi yang dikasih wahyu oleh Allah Taala dan disuruh untuk menyampaikan itu. Apa saja disampaikan. Termasuk walaupun tidak berupa ayat-ayat atau di dalam kitab suci gitu. Jadi Rasulullah itu ketika dalam riwayat itu ya juga diceritakan kepada umat ya. Kalau memang kelak nanti cucunya akan wafat ya. Wafat di medan syahid itu didawakan Kanjeng Rasul. Jadi Sayyidah Fatimah itu juga sudah tahu kalau nanti kelak putranya yang dia cintain bernama Sayyid Husain itu akan wafat. Itu ya disampaikan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu beliau istrinya tercinta namanya Sayyidatina Khadijah al-Kubra alaihissalam itu mau wafat, itu Sayyidatina Khadijah al-Kubra itu nangis minta kepada putrinya, anakku Fatimah, aku mintakan, kalinya umurku sudah enggak lama lagi nak, aku mintakan selendangnya Rasulullah, ridaknya yang sering dipakai untuk berdakwah, untuk ibadah. Aku ingin wafat ditemani selendangnya Nabi. Selendangnya Nabi itu menjadi kain kafanku. Kemudian bilanglah ke ayahmu. Bilang, aku malu kalau ngomong itu. Kemudian apa?
Fatimah, kemudian Sayyidati Fatimah kemudian datang kepada Rasulullah, wahai Abi, Abah. Fatimah itu kalau manggil Rasulullah itu Abah. Abah itu panggilan sayang. Kalau Abi, bapakku. Kalau Abi itu. Kalau Abah itu bapakku yang sangat aku sayangi. Ammah, pamanku yang sangat ku sayangi. Ummah, ibuku yang pakai hak. Itu namanya panggilan sayang. Ummah. Jadi kalau pakai abi itu bapakku, artinya cuma bapakku toh. Ayahku, bapakku, kakakku, akhi. Tapi kalau pakai ha itu ada sayangnya. Maka Sayyidah Fatimah itu kalau manggil Rasulullah abah. Abah itu bukan mbah, ya, abah. Ummah. Ummah itu panggilan sayang. Ibuku yang sangat ku sayangi. Abah. Itu panggilan sunnah itu. Nah, kalau panggil ayahnya ya Pak E, nah, atau Abah. Abah itu. Abah itu mengandung arti itu. Ummah. Gitu. Maka kalau kita manggil Allah saking sayang kita, ya Ghausah, ya Rabbah, itu kan ya. Itu kan di dalam istighosah itu. Ya Ghausah, wahai Tuhanku yang paling ku sayang, yang maha menolong. Ya Rabbah, wahai Tuhan yang merawatku dan menciptakanku yang paling ku sayang. Rabbah, pakai hak. Nah, Fatimah juga begitu. Saya Fatimah ya Abah, ibu mau minta ridhamu kalau ketika nanti ibu sudah wafat. Bagaimana jalan Nabi? Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril turun. Katakan kepada istrimu ya Muhammad, bahwasanya Allah mengirim salam kepadanya. Allah Ta'ala mengirim salam kepada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Katakan kepadanya, dia tidak usah bingung tentang kafannya. Kafannya bukan dari selendangmu, bukan dari kain-kain dunia. Kain kafannya Sayyidatina Khadijatul Kubra itu langsung dari surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala diturunkan. Ini ada kafan, jumlahnya Rasulullah ya, Sayyidatina Khadijatul Kubra ya, Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Hasan. Ada 4 kain kafan dari surga yang akan mengkafani kamu dan keluarga kamu. Oh, berarti nanti istri saya Khadijah itu akan dapat kain kafan. Iya, ini kain kafannya. Jadi kain kafannya langsung dari surga. Langsung. Gitu. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa hanya 4? Kenapa aku, istriku, ya, kemudian Fatimah, kemudian Hasan? Lah untuk Husain mana? Wahai Rasulullah, kamu ingat-ingat. Kenapa kain kafan ini jumlahnya cuma 4? Karena cucumu yang satu nanti kelak dia meninggal tidak akan dikafani. Dia akan langsung dibawa dikafani oleh nur cahaya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan meninggal di suatu peperangan. Itu disampaikan Rasulullah. Itu kan Nabi itu, Rasul itu tabligh, disampaikan itu. Termasuk juga nanti akan wafatnya Sayyidina Husain waktu ya dikatakan termasuk nama ya, bukan nama ya, maksudnya orang ya, orang yang akan membunuh Sayyidina Husain itu karena Rasulullah itu sifatnya tabligh ya. Rasulullah itu punya teman karib ya, teman akrab ya. Nanti juga akan menjadi salah satu khalifah ya. Ya sebenarnya bukan khalifah, sebenarnya pengganti kepemimpinan tuh. Yaitu bernama Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan ini. Muawiyah ini keluarganya ya masih ada kerabat juga dengan Rasulullah itu. Tapi Allah Ta'ala itu menghendaki lain, mentakdirkan lain. Bahwasanya Muawiyah ini akan punya anak. Anaknya Muawiyah ini akan membunuh cucu Nabi Muhammad SAW. Itu benar ya. Rasulullah SAW kemudian, ya itu namanya Rasulullah tabligh. Walaupun itu pahit, di sini dikatakan, walaupun itu pahit ya, tetap disampaikan. Muawiyah, nanti andai kata kalau sampai kamu menikah, anakmu itulah yang akan membunuh cucuku. Yang akan membunuh cucuku. Saudara Nabi Muhammad. Kemudian Muawiyah ini cinta kepada Nabi, sangat cinta kepada Nabi, sangat hormat kepada Nabi.
Kalau gitu aku nggak usah nikah seumur hidup. Nggak usah nikah seumur. Ini namanya Muawiyah. Dia nggak nikah. Namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia masih kerabat Nabi juga. Karena tahu nanti kalau andai kata dia menikah, nanti akan apa? Akan cucu anaknya akan membunuh cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, Muawiyah ini jadi bujang lapuk lah. Udah, tua-tua nggak mau menikah. Sampai suatu ketika Muawiyah ini dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala lumpuh. Kalau sekarang terkena stroke itu, Muawiyah lumpuh total. Kemudian diobatkan ke sana kemari. Hanya ada orang yang mengatakan, Muawiyah, kalau kamu ngoni kepengen sembuh, ada caranya. Apa Pak? Ngoni harus nikah. Ngoni harus nikah. Nah, kalau saya nikah punya anak nanti membunuh cucu Nabi. Gitu. Akhirnya Muawiyah ini akhirnya berpikir keras, gimana saya ini bisa sembuh dari supaya saya berdakwah. Muawiyah juga pendakwah soalnya. Kalau seterus kan tidak bisa berdakwah, tidak bisa menyampaikan risalah Rasulullah SAW. Akhirnya dicarilah seorang perempuan yang sudah peot, nenek-nenek. Ya. Sudah Pak, nenek. Wis tuwek tenggo tongkat. Ya, ini aja. Kalau orang tua nggak mungkin bisa hamil. Nah, itu namanya Muawiyah. Makanya sudah Muawiyah yang ganteng itu nikah dengan seorang tuwek yang sudah tua-tua, sudah mbah-mbah. Mbah sampean gelem tak rabeni, Mbah. Mbah, Mas Muawiyah, yo maulah, sampean kan ganteng. Akhirnya Muawiyah menikahi perempuan yang sudah tua. Tapi dalam keadaan lumpuh, Muawiyah enggak apa-apa lah lumpuh-lumpuh wong ganteng. Bener. Sudah menikah, sudah angkat tukar, sudah ijab kabul, bener. Mereka malam pertama bulan madu ya. Dia langsung sembuh. Muawiyah sembuh. Muawiyah langsung bisa langsung bisa sembuh. Bisa jalan ke sana ke kemana. Waduh, bener ya. Langsung sembuh Muawiyah ini bisa sembuh. Nah, ini enggak apa-apa lah, undang-undang tua kan enggak mungkin dia hamil gitu. Udah umur ya caranya 60 70 lah. Tapi Allah itu Maha menakdirkan. Walaupun istrinya Muawiyah itu tua, gitu. Loh, istrinya Nabi Zakaria Rohil itu Rahel, kalau orang bahasa Hebron mengatakan Rahel, ada Rahel Maryam gitu. Itu bahasa Hebron. Rohil itu umurnya berapa? Sudah ajus, sudah 90 tahun, tapi bisa punya anak Nabi Yahya. Gitu. Ya ini juga seperti itu, ya. Walaupun istrinya Muawiyah itu sudah tua, memang Allah itu Maha membikin Maha menciptakan si istrinya Muawiyah walaupun sudah tua ini peot-peot ya. Lending. Ono wek-wek yang jadi penting. Kaget Muawiyah, tiap hari dia berdoa, ya Allah semoga benar-benar jangan terjadi hal yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi memang itu sudah takdir. Nah, itulah juga itu walaupun itu pahit disampaikan oleh Nabi. Anaknya Muawiyah nanti kelak akan membunuh cucu nanti. Benar. Lahirlah anaknya Muawiyah. Namanya Yazid. Nama siapa? Yazid bin Muawiyah. Dialah menjadi pemimpin di Damaskus, ya, yang memerintahkan pasukan-pasukan Mu'tazilah, pasukan-pasukan Khawarij, bukan Mu'tazilah, pasukan Khawarij ya, yang ingin membunuh Sayyidina Husain di padang Karbala. Benar itu. Ya, itu juga disampaikan Nabi itu, walaupun itu pahit ya. Karena Nabi adalah tidak ada yang disimpan, dia disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian juga begitu. Nanti kalau menjadi pendakwah ya, walaupun sudah tidak ada Nabi, kalian adalah kalau andai kata kalian jadi ulama, amin. Jangan ada yang disembunyikan di dalam syariah Allah, risalah Allah ya. Wah ini syariah ini, wah ilmu ini kalau tak kasihkan orang, wah ini santri saya bisa terbang. Ya dikasihkan kalau sudah waktunya. Gitu. Semibur, ditombak laka-laka ya, mencolot tanpa sotang. Nah itulah bukti kalau Nabi itu menyampaikan risalah walaupun itu pahit ya. Walaupun itu pahit. Qul ya ahlal kitab al-Fatihah. Baca juga